Kamu mungkin hafal di luar kepala soal makanan favorit atau film kesukaan. Tapi gimana kalau ditanya, apa sih nilai-nilai hidup yang paling penting buatmu? Atau apa yang sebetulnya bikin kamu beneran bahagia? Sebagian besar dari kita mungkin bakal diem sejenak. Kamu pikir udah kenal banget sama diri sendiri, tapi apa kata psikologi soal ini? Kenyataannya, menurut para psikolog, banyak dari kita ngejalanin hidup pakai mode autopilot, bergerak karena kebiasaan tanpa beneran paham apa yang jadi motivasi kita. Akhirnya kita bingung mau pilih karier apa, kejebak di hubungan yang gitu-gitu aja, atau sekadar ngerasa hampa tanpa tahu kenapa. Ini bukan salah kamu kok. Ini tanda kita kurang kenal sama orang yang kita lihat di cermin setiap pagi. Di video ini, kita bakal bahas 5 cara praktis yang udah terbukti secara psikologis buat ngebantu kamu kenal lebih dalam sama dirimu. Ini bukan sekadar motivasi kosong, tapi metode yang beneran bisa kamu praktikan buat ngebangun hubungan terpenting dalam hidup, hubungan dengan diri sendiri. Jadi jangan kemana-mana kalau kamu siap buat benar-benar kenalan sama siapa diri kamu. Cara pertama, refleksi diri lewat jurnal. Oke, cara pertama mungkin kedengerannya klise, tapi kekuatannya luar biasa kalau dilakuin dengan benar. Refleksi diri lewat journaling. Banyak yang mikir, paling cuma nulis buku harian. Padahal ini lebih dalam dari itu. Menurut psikolog, menulis jurnal adalah salah satu bentuk introspeksi terstruktur yang paling efektif. Saat kamu nulis, kamu nggak cuma numpahin isi kepala, tapi juga secara aktif memproses pikiran dan emosi. Ini kayak kamu jadi pengamat buat dirimu sendiri. Sebuah penelitian bahkan nunjukin kalau rutin melakukan refleksi diri, seperti journaling, bisa bantu seseorang mengevaluasi dan memahami pengalaman emosionalnya yang akhirnya ngasih kita petunjuk soal pola pikir dan perilaku kita. Perasaan kamu sekarang bisa jadi data loh. Kamu jadi bisa lihat polanya. Oh, ternyata tiap kurang tidur, emosi jadi lebih gampang kesulut. Atau aku paling semangat tuh kalau ngerjain proyek yang butuh kreativitas. Psikolog klinis Ryan House menekankan kalau proses refleksi yang jujur ini emang nggak selamanya nyaman. Kadang kita malah nemuin sisi gelap atau kesalahan yang pernah kita buat. Tapi justru dengan berani ngadepin kenyataan itulah kita bisa tumbuh. Gimana cara mulainya? Simple aja. Ambil buku dan pulpen, atau buka aplikasi notes di HP. Luangkan 10-15 menit tiap malam sebelum tidur. Nggak usah pusingin tata bahasa atau tulisan harus bagus. Tulis aja apa yang ada di kepala. Kalau bingung mau mulai dari mana, coba jawab pertanyaan ini. 1. Apa satu hal yang bikin aku bangga sama diriku hari ini? 2. Momen apa yang bikin aku stres atau cemas? Dan kira-kira kenapa ya? 3. Kalau bisa ngulang satu momen hari ini, apa yang bakal aku lakuin secara beda? Kebiasaan ini maksa kamu buat berhenti sejenak dari kesibukan dan beneran check-in sama kondisi dirimu. Lama-kelamaan, jurnalmu bakal jadi semacam peta harta karun yang nunjukin siapa kamu, apa yang penting buatmu, dan kemana kamu mau melangkah. Cara 2. Kenali peta kekuatan dan kelemahan diri. Cara kedua adalah jadi kartografer atau pembuat peta buat dirimu sendiri. Peta kekuatan dan kelemahan. Dalam psikologi, ini disebut self-awareness atau kesadaran diri. Kemampuan ini penting banget buat ngenalin perasaan, dorongan, kekuatan, dan kelemahan kita, plus dampaknya ke orang lain. Orang yang sadar diri cenderung lebih sukses di karier dan hubungan, karena mereka tahu di mana mereka bisa bersinar dan di area mana mereka butuh bantuan. Mereka nggak buang-buang waktu nyoba jadi orang lain, tapi memaksimalkan apa yang udah mereka punya. Masalahnya,
Banyak dari kita yang buta sama kekuatan sendiri. Kita nganggapnya biasa aja, padahal itu superpower kita. Sebaliknya, kita juga sering denial sama kelemahan karena gengsi. Latihan praktisnya begini. Ambil selembar kertas, bagi jadi 2 kolom. Di satu sisi, tulis kekuatan gue, di sisi lain, area buat tumbuh. Jangan tulis kelemahan. Karena tujuannya bukan buat ngejudge diri sendiri, tapi buat berkembang. Buat ngisi kolom kekuatan, tanya sama diri sendiri. Aktivitas apa yang saking asyiknya bikin aku lupa waktu? Pujian apa yang paling sering aku dapat dari orang? Biasanya orang minta tolong aku buat hal apa? Buat kolom area buat tumbuh, coba jujur. Tugas apa yang paling sering aku tunda-tunda? Kritik membangun apa yang pernah aku terima dan rasanya bener juga. Kapan aku ngerasa paling nggak percaya diri? Kalau daftar ini udah jadi, langkah berikutnya adalah minta masukan dari orang lain. Coba kirim pesan singkat ke 3-5 orang yang kamu percaya. Teman, keluarga, atau rekan kerja dan tanya, menurut lo, apa 3 kekuatan terbesar gue? Dan 1 hal yang bisa gue kembangin lagi. Kamu mungkin bakal kaget sama jawaban mereka. Kadang, orang lain bisa lihat kehebatan kita yang nggak kita sadari. Sebagai tambahan, kamu juga bisa coba tes kepribadian yang sudah divalidasi secara ilmiah seperti Big Five Personality Test untuk mendapatkan gambaran yang lebih terstruktur tentang dirimu. Dengan peta ini, keputusanmu bisa jadi lebih cerdas. Cara 3. Gali dan jalani. Nilai-nilai inti, core values. Cara ketiga adalah fondasinya. Nemuin core values atau nilai-nilai inti kamu. Kalau kekuatan itu soal apa yang kamu bisa, nilai itu soal kenapa kamu melakukannya. Nilai ini kayak kompas moral yang nuntun setiap keputusan besar dalam hidupmu, sadar atau enggak. Menurut psikolog humanistik seperti Carl Rogers, hidup yang terasa otentik dan memuaskan itu adalah hidup yang selaras antara tindakan kita dengan konsep diri kita, kongruen. Sebaliknya, rasa hampa, cemas, dan gak puas sering muncul dari konflik antara apa yang kita lakukan sehari-hari dengan nilai yang sebenarnya kita pegang. Bayangin kamu menghargai kebebasan, tapi kejebak di kerjaan yang aturannya super ketat. Atau kamu menjunjung kejujuran, tapi sering bohong-bohong kecil demi nyenengin orang. Gesekan inilah yang bikin kamu gak bahagia dari dalam. Jadi, gimana cara nemuin kompas internal ini? Coba bayangin momen-momen puncak dalam hidupmu. Momen dimana kamu ngerasa paling hidup, paling bangga dan paling jadi diri sendiri. Tulis 2-3 momen itu. Sekarang, lihat momen-momen itu dan tanya, nilai apa yang lagi aku penuhi waktu itu? Mungkin pas kamu berhasil finish maraton, nilai yang terpenuhi adalah ketekunan. Waktu kamu nolongin teman yang lagi susah, nilainya kepedulian atau persahabatan. Pas kamu bikin sebuah karya, nilainya kreativitas. Dari latihan ini, kumpulin 5-10 kata yang paling kena di hati. Itulah kandidat nilai-nilai intimu. Terus, kerucutkan jadi 3-5 nilai paling fundamental, yang tanpanya kamu ngerasa bukan jadi dirimu. Setelah punya daftar nilai intimu, misal kreativitas, integritas, pertumbuhan, koneksi, tulis di tempat yang bisa kamu lihat setiap hari. Langkah terakhir yang paling penting, jadiin nilai-nilai ini filter buat ngambil keputusan. Sebelum bilang ya buat tawaran kerja, hubungan, atau komitmen baru, tanya ke diri sendiri, apakah ini sejalan sama nilai-nilai inti gue? Kalau enggak, kamu mungkin perlu mikir 2 kali. Hidup selaras dengan nilai adalah kunci buat kebahagiaan jangka panjang. Sebentar, sebelum kita lanjut ke cara keempat. Dari 3 cara tadi, journaling, bikin peta kekuatan, dan gali nilai, mana yang paling bikin kamu mikir, wah ini gue banget,
Atau mungkin kamu punya cara lain buat refleksi diri. Coba deh, share pengalamanmu di kolom komentar. Membaca sudut pandang orang lain juga bagian dari proses belajar. Cara 4, latih otot kesadaran dengan mindfulness. Cara keempat ngajak kita buat fokus ke momen sekarang, yaitu lewat mindfulness. Sederhananya, mindfulness itu kemampuan untuk hadir sepenuhnya di sini dan saat ini, sambil ngamatin pikiran dan perasaan tanpa ngejudge. Dalam dunia psikologi, mindfulness bukan lagi sekadar praktik spiritual. Ini adalah alat yang terbukti secara ilmiah, terutama sebagai inti dari terapi seperti Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR, dan Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT. Penelitian nunjukin kalau latihan mindfulness bisa ngurangin stres, cemas, dan gejala depresi secara signifikan. Kenapa? Karena mindfulness ngelatih otak kita buat nggak gampang terseret badai pikiran dan emosi. Bayangin gini, pikiranmu itu lalu lintas di jalan raya yang super padat. Biasanya, kita suka lari ke tengah jalan, nyoba ngadepin setiap mobil, pikiran negatif, dan akhirnya malah ketabrak, stres. Mindfulness itu latihan buat duduk tenang di trotoar, dan cuma ngamatin mobil-mobil itu lewat. Kamu lihat mobil, aku nggak cukup baik lewat, terus disusul mobil. Gimana kalau aku gagal? Kamu lihat, kamu sadar, tapi kamu nggak ikut ngejar mobil itu. Cara melatihnya, nggak perlu duduk bersila sejam kok. Mulai aja dengan latihan napas sederhana 3 menit setiap hari. 1. Duduk yang nyaman, punggung tegak tapi rileks. 2. Tutup mata atau arahkan pandangan ke bawah. 3. Bawa seluruh perhatianmu ke napas. Rasakan udara masuk lewat hidung dan keluar lagi. 4. Pikiranmu pasti bakal ngelantur kemana-mana. Itu normal banget. Pas kamu sadar lagi mikirin hal lain, jangan marahin diri sendiri. Cukup bilang dalam hati, "Oh, lagi mikir." Terus dengan lembut balikin lagi perhatian ke napas. Setiap kali kamu berhasil balikin perhatian ke napas, itu sama aja kayak kamu lagi angkat beban sekali buat ngelatih otot mindfulness. Makin sering dilatih, makin kuat kemampuanmu buat tetap tenang di tengah kekacauan. Praktik ini bantu kamu sadar kalau kamu bukanlah pikiranmu. Kamu adalah kesadaran yang mengamati pikiran itu. Cara 5. Eksplorasi aktif dan keluar dari zona nyaman. Cara terakhir, dan mungkin yang paling seru, berhenti cuma mikir, ayo mulai coba. Psikolog perkembangan setuju banget kalau eksplorasi adalah kunci pertumbuhan pribadi. Kamu nggak bakal bisa nemuin siapa dirimu kalau cuma diem di kamar dan merenung. Kadang, kamu harus keluar, nyobain hal-hal baru, dan lihat gimana reaksimu. Mencari jati diri itu proses yang aktif, bukan pasif. Banyak orang, apalagi anak muda, kejebak nyari jati diri secara pasif dengan nyoba nyocokin diri sama tren di media sosial, tanpa pernah ngalamin langsung. Para psikolog bilang cara yang lebih sehat itu dengan eksplorasi aktif. Coba hobi baru, entah itu olahraga, seni, nari, atau fotografi. Nyobain hal baru itu kayak nguji hipotesis tentang dirimu. Mungkin kamu mikir, aku bukan orang yang kreatif. Gimana kamu bisa tahu kalau belum pernah coba ngelukis atau nulis puisi? Mungkin kamu mikir, aku introvert, nggak suka keramaian. Gimana kalau kamu coba jadi relawan di sebuah acara dan ternyata malah menikmati interaksi yang bermakna di sana? Eksplorasi membuka pintu ke bagian-bagian diri yang kamu bahkan nggak tahu ada. Ini adalah trial and error buat dirimu sendiri. Gagal pas nyobain hal baru itu bukan kegagalan, tapi data baru. Oke, ternyata aku nggak suka panjat tebing, tapi jadi tahu kalau aku lebih suka aktivitas alam yang tenang kayak hiking. Ini tantangan buat kamu. Dalam 30 hari ke depan,
Lakuin 3 hal baru yang belum pernah kamu lakuin. 1 hal yang menantang fisik. Misal, coba kelas yoga, lari pagi, atau ikut kelas dansa. 2. 1 hal yang menantang kreativitas. Misal, kunjungi museum, ikut workshop, atau nulis cerita pendek. 3. 1 hal yang menantang zona nyaman sosialmu. Misal, ajak ngobrol orang baru, atau datang ke acara komunitas sendirian. Proses ini bukan soal nemuin satu passion ajaib, tapi soal ngumpulin pengalaman biar lebih paham apa yang kamu suka, batasanmu di mana, dan potensimu sebesar apa. Mengenal diri itu sebuah petualangan, dan setiap petualangan butuh langkah pertama buat keluar dari pintu. Sebagai kesimpulan, nah, itu dia 5 cara yang didukung psikologi buat mulai perjalanan memahami diri sendiri. Yuk, kita rangkum lagi. Pertama, refleksi diri lewat jurnal buat memproses pikiran dan emosimu. Kedua, petakan kekuatan dan area pengembanganmu buat bikin keputusan yang lebih cerdas. Ketiga, gali dan jalani nilai-nilai intimu sebagai kompas hidup. Keempat, latih otot kesadaran dengan praktik mindfulness, biar nggak gampang kebawa pikiran negatif. Dan kelima, lakukan eksplorasi aktif dengan mencoba hal-hal baru buat menemukan potensimu yang tersembunyi. Memahami diri sendiri itu bukan tujuan akhir, tapi proses seumur hidup. Sebuah dialog terus-menerus dengan dirimu yang terus berubah dan tumbuh. Perjalanannya kadang nggak gampang, tapi hadiahnya luar biasa. Hidup yang lebih autentik, bermakna, dan memuaskan. Kamu udah punya semua alat yang kamu butuhkan. Pertanyaannya, kamu mau mulai pakai atau enggak? Kalau video ini ngasih kamu satu pencerahan kecil aja, dukung kami dengan klik tombol like. Subscribe dan nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan konten seputar pengembangan diri berbasis sains lainnya. Bagikan video ini ke teman yang mungkin lagi butuh juga. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bersama saya Kinanti di sini. Semoga selalu sehat dan tetap semangat teman-teman.